Afwan Ustazah masih Ya, di ya, mute ya, ya? ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Yang saya cintai sahabat muslimah kajian di PLN Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kemudahan untuk hadir di kajian online ini, dan tentunya juga Allah menjaga terus kita dari berbagai macam penyakit, dan tentunya nikmat ini juga kita jadikan sebagai sarana untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih diuji oleh Allah ya, dengan ujian kematian, ujian sakit ya, dan mudah-mudahan semuanya kesulitan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kesabaran bagi yang diuji dengan ujian lain. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, karena memang tema saya adalah tentang tazkiyatun nafs. Jadi pada kajian ini kita akan membahas tentang mencintai dan benci karena Allah. Untuk lebih fokusnya saya akan tayangkan materinya. Sebentar, saya besarin dulu ini. Ya, sudah kelihatan ya, Ibu sekalian ya? Iya, sudah Ustazah. Ya, kelihatan ya. Selain hadis yang tadi disampaikan oleh Mbak Launa ya, kita lihat lagi ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yukarrahu ay ya'uda fi kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar." Ya. Ada 3 perkara yang barang siapa berada di dalamnya akan mendapatkan manisnya keimanan, agar Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Nah, ini kita lihat ya. Yang kedua, agar ia mencintai seseorang atau membencinya karena Allah. Yang ketiga, agar benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke neraka. Ya. Jadi yang dikatakan halawatul iman itu, manisnya keimanan itu yang bisa merasakan yang terkait ya. Jadi memang salah satunya itu hatinya tentram ya. Kemudian kalau mau melakukan ibadah itu terasa dimudahi ya, atau yang pernah saya katakan pada kajian bulan lalu, pada proses tahapan kita mencintai untuk bisa merasakan lezatnya membaca Al-Quran, bisa jadi pada saat tahapan awal itu belum kita rasakan. Karena perjuangan tahapan awal itu tilawah kita, bangun malam kita, saum kita, ya sedekah kita belum kita rasakan kelezatan, karena bisa jadi semuanya itu masih pada proses tahapan sebagai pengobatan ya. Jadi kalau kita sedang diobatin kan belum terasa kesembuhannya ya, atau manfaatnya dari obat itu. Jadi kita harus bersabar ya. Kalau misalnya kita bangun malam sering ya, kemudian puasa Senin Kemisnya sering, sedekah sering, kenapa hati kita masih galau gitu ya? Bisa jadi itu sebagai proses pembersihan dosa-dosa kita. Nah, kalau ini sudah bersih, maka ada tahapan berikutnya, itu yang dikatakan vitamin ya. Jadi kita setiap mendekat Allah dengan sedekah, dengan bangun malam, ya, dengan tilawah, ya, dengan hadir di acara taklim ini, itu akan merasakan kerinduan, ya, bukan hanya ketentraman, gitu. Ya mungkin sekarang kita melihat diri kita masing-masing, ya. Kalau kita yang terus rutin mengikuti, ya, bisa jadi proses tahapan kita tidak lagi pengobatan, ya, tapi sudah merindukan ya kajian kita.
Lebih tinggi lagi nanti tingkatannya itu kita nggak lihat lagi siapa yang menyampaikan gitu. Artinya bukan lagi pada tingkat pemula gitu ya. Karena ya, kita yakin bahwa panitia sudah mempersiapkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan kafaahnya ya atau potensinya. Nah, jadi 3 amal. Nah, di antara 3 ini kita coba untuk membahas satu item ini ya, mencintai dan membenci karena Allah. Namun sebelum kita sampai kepada perilaku atau sikap kita bahwa kita mencintai dan membenci itu karena Allah, kita harus memahami ini dulu bahwa cinta utama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marotibul mahabbah namanya ya. Tingkatan cinta itu yang pertama kali adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kenapa kita harus mengenal Allah ya, ma'rifatullah gitu. Nah, nanti kalau dari pemahaman ini kita sudah dapat, maka kita bisa merealisasikan mencintai dan membenci karena Allah. Alasannya kenapa kita harus menjadikan cinta utama kita kepada Allah? Yang pertama, kita diingatkan kembali bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, semuanya ada karena karunia-Nya. Jadi mencintai selain Allah itu karena cinta utama kita gitu bahasanya. Jadi kita di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, semuanya itu ada karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui dirinya dan mengetahui Rabb-nya pasti mengetahui kelanggengan eksistensinya bersumber dari Allah ya. Jadi yang kedua poin yang kedua, jika cinta manusia akan dirinya sendiri merupakan hal yang penting, maka cinta manusia kepada zat yang karena karunia-Nya dia ada adalah merupakan hal yang penting sekali gitu ya, lebih urgen tentunya. Jadi apa yang melekat pada diri kita ya, berbagai macam nikmat ya, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita kemudahan menyelesaikan kuliah ya, Allah kasih kemudahan kita bekerja, diterima di diterima di satu perusahaan atau perkantoran ya, kita pinter bisa IT, bisa punya kemampuan, itu tidak terjadi dengan sendirinya gitu. Itu adalah Allah yang memisahkan kita. Makanya saya pernah ceritakan ketika di Gaza ditutup ya dengan tembok pulazi namanya ya, tembok besi. Itu diumumkan bahwa tembok ini nggak akan bisa didobrak gitu bahasanya. Tapi dalam waktu sekitar mungkin 3 atau 4 bulan ya, itu bisa didobrak gitu oleh anak-anak muda di Gaza, dan ketika ditanya mereka melakukan dengan manual ya, digali gitu kayak buat parit gitu, lalu ditanya kok bisa gitu ya, mereka mengatakan kami bisa karena dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita mencintai seseorang, kagum dengan seseorang, apakah itu atasan kita ataukah orang yang IPK-nya bagus gitu ya, atau orang yang baik yang positif maupun yang negatif ya, atau dunia maupun keakhiratan ya. Itu yang itu tidak pernah terjadi pada orang itu kalau Allah nggak kasih gitu maksudnya. Jadi kita jangan sampai kekaguman kita kepada sosok seseorang yang kita idolakan, kita lupa kepada pemberi berbagai beragam kebaikan pada orang yang kita kagumi itu. Jadi salah itu. Nah itu bisa jadi kita merubah posisi. Harusnya itu yang kita kepada Allah, tapi kita kepada ciptaan Allah. Itu yang dibilang dengan musyrik ya. Nah jadi maka kekaguman kita itu selalu kita nisbatkan kepada Allah. Masya Allah, Allah hebat sekali ya menciptakan seorang anak usia misalnya ada di Gaza itu kelas 6 SD mampu menghafal Quran 30 juz dalam waktu 26 hari, bukan juz 30. Nah, jadi kita langsung menerawang gitu.
hebat sekali Allah menciptakan seorang anak kecil ini mampu menghafal ya. Jadi posisinya itu kita tidak boleh berlebihan, termasuk suami kita, anak kita ya. Anak kita bisa dapat juara terus, teladan, itu bukan semata-mata anak, memang Allah memberikan karunia kecerdasan kepada anaknya ya. Lalu kita kembali berarti nggak ada usaha ya. Dalam ayat kan digambarkan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah memberikan azab kepada siapa yang dikehendaki. Kata yang dikehendaki itu ada usaha dari orang tersebut gitu. Jadi sekali lagi, pertama tujuannya untuk apa? Supaya orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, kemudahan oleh Allah tidak gurur ya, tidak punya prasangka bangga gitu. Jadi bagi kita biasa saja gitu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, semuanya ada karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menempatkan posisi kita, iya betul ya. Kita harus mencintai Allah gitu. Itu yang kedua, sumber kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang berasal dari manusia tidak patut digambarkan kecuali hanya sekedar kiasan belaka. Karena pada hakikatnya yang berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini harus kita bedakan. Artinya ketika ada orang-orang berbuat baik, kita memang diminta untuk membalas kebaikan dengan kebaikannya. Tetapi Allah mengingatkan kata-kata ini bagi mereka yang mengkultuskan orang yang memberikan kebaikan. Jadi semacam balas budi ya. Balas budi yang over akhirnya. Maka dalam Islam itu yang terbaik kalau kita mau sedekah ya, mungkin kita dikasih karuniai menjadi pengusaha ya, milioner ya, atau segala macam hal itu yang terbaik ketika kita berzakat atau bersedekah, itu bagusnya melalui amil ya, perantara. Karena kalau langsung itu nanti orang yang menerima punya beban ya, kecuali kalau memang dia punya penyakit hati ya. Tujuannya untuk orang bisa takluk ya. Maka dalam satu organisasi atau lembaga-lembaga ya, kita mungkin kegiatan kemanusiaan atau sosial ya, nggak boleh kita bertumpu kepada sumber dari personal ya. Karena sering yang nyiapin makanan dia, kalau ada tiket dia nyiapin. Nah ini nanti susah dibedain, ini kerja organisasi atau kerja subjektivitas karena orang itu. Jadi padahal kalau kita ketahui bahwa sumber rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang kita, begitu juga diri kita ya. Kalau Allah kasih beragam kemudahan ya. Kan ada misalnya selegram ya, dia dengan kemampuannya mempublikasikan nilai-nilai kebaikan ya yang Islami misalnya, atau selegram tentang apalah, tentang ilmu-ilmu pengetahuan ya. Semuanya itu Allah kasih kemudahan. Kemudahan pertama adalah Allah kasih kemudahan dia ngerti tentang seluk-beluk IT atau teknologi ya. Yang kedua, dimudahkan oleh Allah ketika dia mencari ilmu ya tentang bagaimana menjadi selegram muslim misalnya atau muslimah ya. Kita nggak kemudian serta-merta menganggap bahwa kita hebat gitu. Kemudian kita ngasih tarif ya yang berlebihan ya. Padahal bisa jadi dengan kita menjadi selegram ini, sebanyak orang itulah yang akan mendapatkan keberkahan. Kalau terjadi transaksi pembayaran ya, anggaplah sebagai narasumber ya, dia menerima sebagaimana standar gitu, tidak menjadikan biaya-biaya itu untuk dimanfaatkan ya. Apa saja kekayaan ya, jabatan ya, itu semakin tinggi posisi seseorang itu semakin berat pertanggungjawabannya. Dia bukan hanya mensukseskan satu perusahaan, tapi juga dia harus bagaimana dengan bekerja di perusahaannya ini, anak buahnya atau pasukannya ini semakin dekat dengan Allah. Maka kita selalu memberikan apresiasi kepada semua perkantoran ya. Saya ingat banget dulu awal-awal belum bolehnya kita mengaji di perkantoran, itu diam-diam gitu. Ingat betul saya dulu tuh untuk biaya transport
saya sebagai penceramah itu urunannya. Dapat 10.000 aja udah alhamdulillah. Ngajinya di ujung-ujung gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah keberkahan yang Allah beri ini, dan tentunya keberkahan itu juga akan didapatkan perusahaan ya. Bahwa sumber kebaikan itu adalah dari Allah. Ini kita lihat dalam Al-Quran ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha. Wah, ini kurang lengkap, nanti ditambah sebelum saya kirim ke Mbak Risa ya. Sebentar. Ya, jadi intinya kalau kita baca artinya ini sampai la tuhsuha sebetulnya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah nih, saya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha laghafurur rahim, kurang rahimnya. Jadi nikmat Allah ini begitu banyak yang kita dapatkan. Saya selalu mengulang-ulang ya, tanda-tanda orang yang kurang mensyukuri nikmat itu karena yang diingat adalah yang Allah belum kasih. Sedangkan yang Allah sudah kasih dan kita tidak bisa membayarnya dengan rupiah, hatta kita orang yang paling kaya sekalipun, itu belum sepadan dengan ucapan terima kasih kita kepada Allah. Nah, bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah hanya cukup kita mentaati Allah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepadaku. Nah, ini sumber-sumber kebaikan dari Allah. Jadi semua kenikmatan yang kita dapatkan ya, anak berprestasi ya, kemudian Allah mudahi kita sampai kita berjuang bisa menyicil hutang kita sampai kita tidak punya hutang ya. Itu Allah yang memberikan kemudahan ya. Kemudian kita bisa bangun malam ya, kita bisa menghafal Al-Qur'an ya, kita bisa rutin mengikuti pengajian. Selain memang usaha kita, tetapi itu ada kekuatan Allah ya. Maka ada kata-kata yang selalu menguatkan kita. Kita selalu mengatakan, Allah kuatkan kami dengan kekuatan-Mu. Karena memang sebaik-baik kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya kita lihat yang ketiga ya. Kenapa kita harus menjadikan Allah menjadi cinta utama kita? Allah yang berjasa kepada semua makhluk ciptaannya. Yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan mereka manusia maksudnya, makhluknya maksudnya. Yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam keluarga diminta untuk bisa mampu menghadirkan sakinah. Di antara kuncinya adalah kita menyadari bahwa kita, suami kita, anak-anak kita, mertua dan orang tua kita itu statusnya sama sebagai ciptaan Allah dan hamba Allah. Jadi tugas kita adalah bagaimana semua kita menjalankan job desk kita masing-masing. Tidak boleh kita menjas bahwa kita lebih soleh daripada anak kita lebih soleh daripada kita. Nah, ini kita menyadari bahwa kita tidak mungkin ada tanpa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh ya, kalau kita menemukan orang yang mendapat hadiah Nobel ya, dia membuat satu karya ya, maka kita akan melihat kekaguman kita tentunya spontan melihat orang itu ya, tetapi kita melihat bahwa di balik itu ada Allah. Nah, itu orang yang dapat penghargaan Nobel itu hanya mampu menciptakan, membuat karya, satu karya atau dua karya, atau misalnya paling banyak 10 karya. Tapi bagaimana ciptaan-ciptaan Allah itu? Tak terhitung. Allah bukan hanya menciptakan manusia, tapi Allah juga menciptakan kebutuhan manusia, alam ya, dan segala macam hal gitu. Nah, dengan Allah sebagai pencipta saja kita merasa gak pantas banget gitu. Udah Allah yang menciptakan kita, Allah juga tidak tidak menjas kita, tidak menghakimi kita. Sampai kita berbuat dosa berkali-kali, Allah masih membuka pintu ampun itu gitu. Nah, ini pembelajaran buat kita. Kalau kita yang belum bisa menghasilkan apa-apa, karya apa-apa, lalu merasa sombong, harta yang Allah kasih itu ya kita belum pantas. Jadi kita merasa kecil lah di hadapan Allah, dan memang Allah layak untuk dicintai, cinta utama kita. Yang kedua, menyempurnakan anggota badan kita ya. Jadi kita lihat
semua manusia itu bentuk ciptaannya sama, dari pala, kaki, tangannya. Kalau kemudian ada yang dikasih lebih cantik ya, lebih sempurna ya, itu bukan semata-mata si fulan atau fulana itu dikasih kelebihan, itu bisa jadi bagian ujian. Ada yang dikurangi kesempurnaannya ya, sejak lahir memang sudah cacat, ada di pertengahan jalan ya. Tetapi Allah ngingetin kembali, kalau itu menjadi ukuran bahwa orang yang lebih kaya, lebih cantik, punya jabatan, lebih mulia dari kita, nggak adil. Maka dalam Al-Quran itu, Al-Hujarat ya, nanti coba dilihat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling takwa. Takwa itu bisa dia kaya, bisa dia susah, bisa dia sempurna, bisa tidak sempurna. Bahkan tidak sedikit orang yang diberikan kekurangan fisik ya, itu bisa nyalip amal ibadah kita. Kita kadang-kadang suka sedih gitu. Bagaimana orang yang buta ya sejak lahir bisa menjadi hafizah, bisa menghafal Quran ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi dia buta mata fisiknya, tapi mata hatinya tidak pernah buta. Kita sebaliknya gitu. Mata fisik kita memang melihat, tapi mata hati kita yang buta. Jadi ini saja kita suka merasakan betapa beratnya, betapa kita bisa dikalahkan. Ada satu kisah yang namanya di seorang anak di Mesir ya, ketika dia buta, dia mampu menghafal Al-Quran usia 6 tahun ya. Dimulai usia 6 tahun, 6 tahun dia hafal Quran, jadi usia 12 tahun. Setelah dia sudah hafal, usia 12 tahun, makanya dia dipanggil Syekh ya. Hafiz ya, Hafiz Quran itu dimuliakan dengan dipanggil Syekh dia. Saya lupa namanya siapa ya. Nah, suatu saat ditanya oleh gurunya ya, wahai hamba Allah lah kita sebutnya Abdullah, apa yang kamu rasakan setelah kamu hafal Al-Quran dalam kondisi buta ya? Dia katakan ini cita-cita saya sejak dulu gitu. Dan sekarang saya bahagia banget, saya sudah punya teman sejati saya, hafalan Quran saya. Lalu ditanya, setelah ini apa yang kamu minta doa kepada Allah? Setelah doa kamu diijabah, kamu berhasil selama 6 tahun menghafal Quran dalam kondisi tidak bisa melihat. Doaku yang sama pentingnya dan sama posisinya, aku berdoa sama Allah agar aku tidak disembuhkan penglihatanku sampai akhirat. Semuanya pada kaget. Di mana-mana orang berdoa ingin minta disembuhkan. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak berkeinginan untuk disembuhkan penglihatan? Dia katakan, kalau Allah nanti bertanya kepadaku tentang Al-Quran, aku bisa menjawab. Kalau sekarang Allah menyembuhkan penglihatanku, aku ragu, mampukah aku mengajak penglihatanku ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kelak aku masih tetap dalam keadaan buta, maka tidak ada dosa yang terkait penglihatan, dan aku lewat, tidak ditanya lagi bab penglihatan. Nah, bagaimana dengan kita? Setiap nikmat penglihatan kita ini Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Maka mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita yang melekat pada tubuh kita ini, Allah ciptakan agar kita bekerja sama untuk menghadirkan ketaatan. Nah, untuk itulah di sisa umur kita betul-betul harus menjaga penglihatan kita ini yang mendekatkan kita kepada surga, bukan malah mendekatkan kita kepada neraka. Kemudian yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi semua kebutuhan kita yang asasi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengulang-ulang, kalau terjadi pembayaran kita tentang sayur, kita transportasi dan yang lainnya ya, atau pulsa, itu adalah hubungan kita dengan sesama. Allah kasih kemudahan kita untuk
mencari rezeki, kemudian yang lain dikasih kemudahan untuk mendesain bagaimana bisa membuat handphone dan membuat alur pulsa bisa mengalir ke handphone kita gitu. Jadi semuanya sumbernya dari Allah. Maka tugas kita adalah bekerja terus menerus ya, bahkan bagi kita seorang ibu mencari rupiah untuk kehormatan keluarga itulah jihad. Jadi setelah kita dapatkan rizki itu, yang pertama kali ucapan terima kasih kita tujukan kepada sumber pemberi rizki. Yaitu tidak boleh meninggalkan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, 5.500.000 kita sudah kena 2,5%. Kalau gaji kita belum sampai ke situ, maka kita berkahi rizki kita dengan berinfak dan bersedekah dan memberikan hadiah kepada orang lain, yang itu tidak kena hitungan 2,5%. Hadiah itu ya termasuk kemampuan kita apa saja, kerupuk ya, kemudian sayur ya, kue gitu ya, yang harganya sebanyak yang sebarengan kita dengan masak di rumah, yang menganugerahi kemudahan dan segala nikmat ya. Jadi semua tangan kita bisa bergerak, kita bisa ngetik ya, kita bisa menulis, kita bisa membaca buku sampai kelar ya, kita bisa mencerna semua tugas-tugas kita. Selain kita bergerak, Allah yang memisahkan itu. Jadi lagi-lagi kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa kita harus memberikan cinta utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keindahan lahir batin manusia sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan lahir semua kita bisa lihat, dan keindahan siapa saja yang kalau kita lihat cantik ya, tentunya sebaik-baik keindahan itu adalah ciptaan Allah ya. Yang imitasi itu tidak bisa bertahan lama ya, karena umur manusia itu pendek banget ya. Orang kalau ketika dia mengikuti operasi plastik ya, itu bisa jadi dia diuji oleh Allah dengan kelebihan harta ya. Tapi ketika dia sudah tidak terkenal lagi ya, kemudian jangankan untuk operasi plastik, untuk makan sehari-hari saja sudah, maka akan terjadi kontraksi semua anggota tubuh kita, badan kita ya, karena dia terhenti ya pengobatannya itu. Jadi ketergantungan. Tetapi ciptaan Allah itu bahkan dikatakan dalam Al-Quran mawaddah warahmah ya. Pada saat usia-usia muda kita itu kita maksimalin untuk dekat kepada Allah, dekat dengan sesama ya, banyak memberikan manfaat. Maka ketika kita sudah di atas 50 tahun atau mungkin 60 tahun ya, atau 70 tahun, kita tetap cantik, tapi kita dilihat bukan dari fisiknya ya, tapi hatinya. Makanya kita lihat misalnya ulama-ulama ya, dulu ada namanya Kiai Maimun ya, uzur gitu ya, tapi karismatik ya. Itu karismatik itu tidak lahir ujuk-ujuk, memang hidupnya berkhidmat untuk umat ya. Buya Hamka sampai sekarang ya harum kalau kita baca, dengerin ceramah-ceramahnya ya, atau buku-bukunya ya. Mungkin pada saat meninggal sudah uzur ya, tapi itulah yang harus kita siapkan. Jangan waktu kita habis hanya untuk mengurusi soal casing gitu. Akhirnya kecantikan batin itu lewat ya. Nah, dan keindahan hati hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki hati. Kita mencintai para nabi, ulama, dan orang-orang yang berakhlak mulia karena orang-orang yang kita cintai itu, pertama, kita yang mencintainya, kita memiliki hati. Karena memang kita cinta terhadap sesuatu yang dicintai nabi, ulama, dan orang yang berakhlak itu. Maka dia terjadi connecting. Pertama, mereka mengetahui, ini ada kata merekanya nanti dihapus, mereka mengetahui tentang Allah dan rukun iman ya. Jadi orang yang memiliki hati dan tutur katanya bagus ya, hidupnya membuat kita mengidolakan karena kesolehannya ya, karena orang tersebut dan kita yang mengidolakan itu sama-sama mengetahui tentang Allah dan rukun iman, tentang malaikat yang Allah ciptakan ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tentang akhirat ya. Dia terjadi connecting. Makanya dalam hadis ar-ruhul mujannadah ya, ruh itu disatukan gitu. Nah,
para nabi dan orang-orang yang kita idolakan yang memiliki akhlak yang baik itu, kemampuan mereka dalam memperbaiki diri, mengajak orang lain sama-sama memperbaiki diri. Ya. Kesucian mereka dari berbagai yang hina, kotor, dan syahwat yang menyeret ke jalan keburukan. Jadi keindahan batin itu juga kita miliki dan kita merasakan. Maka ketika kita ketemu orang yang kita sedang berjuang membersihkan hati kita, melihat orang-orang yang bersih hatinya, itu terjadi kekaguman gitu. Oleh karena itu, kalau kita sudah memahami bahwa keindahan batin ini adalah karunia dari Allah setelah orang itu berusaha mendapat hidayah, dijaga hidayah itu, jadi kita nggak terlalu kecewa. Kalau kita berpakaian tidak dicibirkan, ya kita nyekolahin anak tidak semewah anak orang lain, ya, karena orang-orang yang memuji itu, orang-orang yang memuji orang-orang yang hidupnya mewah, satu komunitas gitu, yang muji sama-sama hobi dipuji gitu. Yang kita ngeri itu kalau yang mengeritik kita, yang memberikan masukan kita, orang-orang yang bersih hatinya, itu kita ngeri. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau rumah kita nggak sama dengan dia, penampilan kita nggak sama, ya, bahkan mungkin kita diperolok-olok, nggak penting bagi kita, karena yang mengolok-olok itu punya hobi yang sama. Yang memuji orang yang hidup materialis, ya, sama, memang dia hidupnya materialis dan hobi dipuji, makanya dia punya geng sendiri, ya. Jadi orang-orang yang borju, ya, dia akan komunitas sendiri, ya. Orang-orang soleh juga punya komunitas. Kita sebaliknya, orang-orang yang kaya tetapi dia memiliki hati, nggak ada lagi perbedaan, semuanya disatukan oleh Allah. Kenapa? Karena yang kaya tidak sombong, yang kesulitan tidak merasa minder, karena semua nikmat Allah itu banyak yang dia syukuri gitu, ya. Nah, ini dikatakan oleh Allah, semua kemampuan manusia harus dinisbatkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Karena mustahil seseorang mencintai salah seorang hambanya yang kemampuannya dari Allah. Gitu. Jadi kita juga begitu. Alhamdulillah banget, ya, si ibu itu usia 42 tahun misalnya. Di Jakarta ada kan, 42 tahun, nggak punya pembantu. Dalam 2 tahun dia bisa mampu menghafal Al-Quran. 30 juz, bukan juz 30. Ini di Indonesia, bukan di Gaza gitu. Nah, jadi keindahan lahir batin itu sumbernya dari Allah. Maka kita jangan merasa berlebihan, ya, penyakit ujub, ya. Dan sekali lagi, malah Allah katakan bahwa syarat untuk masuk surga, takwa itu adanya di hati gitu, ya. Jadi keindahan ini, ya, tujuannya orang yang memiliki keindahan ini dia semakin dekat dengan Allah. Sebab bisa jadi dia menjadi etalase nilai-nilai Islam, ya, bahwa walaupun dia cantik, dia tidak kelihatan sombong, dia tidak menghambur-hamburkan kemewahan, bahkan dia menjadi idola karena kesolehannya, ya, ketawaduannya. Jadi orang 2 kali lipat gitu melihatnya. Tapi sebaliknya, kalau keindahan ini malah digunakan untuk menjauh atau menentang perintah Allah, ya itu menjadi murka, ya. Dan kita hanya dipuji dengan komunitas yang sama. Jadi bukan malah menjauhkan kita dari neraka, malah memperdekat. Karena yang ngurubunin kita itu orang-orang yang punya niatan yang sama, gitu, ya. Nah, ini baru yang kita mencoba, ya, mencintai apa saja, siapa saja yang dicintai Allah. Nah, kalau kita sudah tahu tentang posisi kita dengan Allah tadi itu, ya, dan kemahabesaran, tentunya yang saya jelaskan ini belum apa-apa, ya. Karena kalau kita mau kaji tentang Asmaul Husna, ya, 9, itu maha hebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita penting dalam situasi seperti saat kita sedang diuji oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dan kita selama ini berada di jalan yang benar, kita selalu mengatakan enggak apa-apa. Kita merasakan penderitaan di dunia karena mentaati Allah, karena sabar. Daripada kita tidak sabar, kita berontak, dan kita akhirnya mendapatkan siksaan akhirat. Gitu.
Nah, ini salah satu contoh. Jadi mencintai dan membenci karena Allah, yang pertama adalah kita harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai siapa-siapa yang dicintai Allah. Jadi Allah mencintai penghafal Quran, berarti kita mencintai penghafal Quran karena Allah. Allah mencintai tentang sabar, maka kita akan berusaha untuk menghiasi diri kita dengan kesabaran. Allah mencintai keikhlasan, Allah mencintai orang yang senang membantu ya, dan kebalikannya. Makanya ada contoh-contoh yang dimunculkan namanya ya, kisah misalnya Ashabul Ukhdud ya, itu kan personnya dimunculkan dalam kisah itu. Kemudian cerita tentang para nabi ya, yang namanya disebut, kisahnya disebut ya. Maka kita ingin mengagumi orang seperti itu. Jadi kalau di dunia ini, di semasa kita hidup, kita menemukan sosok seperti Nabi, memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad ya, seperti Fatimah, Aisyah ya, itu kita langsung connect ya, kita mencintai. Apa saja perbuatan yang Allah ridhoi itu kita sukai. Nah, ini kan butuh keimanan gitu, butuh kebersihan hati yang tadi, yang 3 hal itu, mengenal Allah dengan baik ya, berjuang untuk terus memperbaiki diri dalam naungan panduan Quran dan hadis ya, dan yang ketiga itu berusaha untuk membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit hati kita ya, anggota tubuh kita ini dari maksiat ya. Nah, ketika sudah sampai pada saat tingkatan seperti itu atau berbarengan kita sedang berjuang, maka kita akan mencintai apa saja yang Allah, apa saja dan siapa saja yang dicintai oleh Allah. Nah, ini saya ambil contoh 2 ayat saja ya, dan banyak sekali dalam Al-Qur'an ya, kalau kita mengkaji tafsirnya atau kita dengerin ceramah setiap kita Jumatan ini, kita akan banyak mendapatkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kata-kata ikutilah aku itu adalah Rasulullah SAW, karena beliaulah menjadi qudwah kita. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi bagaimana mengimplementasikan keseharian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua akhlak Nabi itu ada dalam Al-Quran, akhlak Nabi itu ada dalam rinciannya, ada dalam hadis. Jadi kalau kita mau baca tentang sirah nabawiyah, ya, sirah kenabian Nabi Muhammad, ya, bagaimana beliau dengan keluarga, bagaimana beliau dengan harta, bagaimana beliau dengan ya, disitulah, dan inilah pentingnya kita ngaji gitu. Maka setiap pengajian itu, salah satu hari ini kita belajar tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang dijabarkan sedemikian ya. Jadi balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya. Bayangin coba, Allah mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita taat saja sama Allah, Allah pasti nggak akan menjauhi kita. Allah dekati kita dengan kesabaran, dengan keikhlasan ya. Kemudian dengan qanaah ya. Qanaah itu menerima rizki yang Allah sudah kasih ya. Kita harus pinter-pinter untuk banyak belajar membaca, belajar berguru dengan orang-orang yang dikasih rezeki sedikit tapi dia bisa mengelola keuangannya ya. Nah, itu semuanya adalah yang harus kita syukuri ya. Yang kedua, fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada Allah. Menyukai orang-orang yang sabar. Jadi menyukai siapa-siapa ini orang-orang yang sabar ya. Kalau perilakunya itu kita lihat tidak pernah lemah ya. Lemah karena bencana yang menimpa mereka. Bencana itu lebih dahsyat daripada ujian ekonomi, ujian mendidik anak, ujian berumah tangga ya. Dan tidak pernah lesu ya, karena biasanya kalau kita lesu itu memang kita lagi defisit keimanan kita, lemah ya. Oleh karena itu kalau kita sekali aja absen, tidak ikut kajian, memang nggak kelihatan,
Tapi lama-lama kita mulai digerogoti. Nah, kalau kita kajian 1 pekan sekali ini sebetulnya untuk mempersiapkan bekal kita untuk Jumat berikutnya gitu ya. Sampai terus gitu. Ya, saya bersyukur banget Allah kasih kesempatan untuk ya mengisi ya. PR kita kan 2 ya. Saya ada saatnya berguru ya, berguru mungkin dari banyak baca buku ya. Materi ini bisa tersaji bukan dari 1 buku ya, dari banyak buku gitu. Bagaimana bisa kita rangkum gitu. Pada saat saya menyiapkan materi itu sebetulnya saya sedang didakwahkan oleh buku itu gitu. Kita selalu posisinya 2. Nah, jadi kita harus menjadi orang-orang yang sabar ya. Jadi orang-orang yang sabar itu punya peluang untuk melakukan kemarahan, tidak dilakukan karena takut kepada Allah. Contoh, kita lagi kurang enak badan, suami lagi nggak ada, tamu lagi nggak ada, pembantu nggak ada, anak rewelnya minta ampun. Di situ kita menyadari bahwa CCTV Allah ada, malaikat ada, Allah ada. Itu posisinya lebih tinggi daripada pembantu, posisinya lebih tinggi daripada suami, daripada tamu. Kita punya peluang untuk marah-marah dan maki-maki karena kita, kamu cerewet banget, nggak tahu ibu lagi sakit, diam nggak? Gitu. Coba bayangkan, kata-kata cerewet, diam enggak, ngegas pula gitu. Jadi ketika kita memahami bahwa CCTV Allah itu selalu hadir 24 jam, kita akan selalu sadar bahwa semua ucapan kita itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sebetulnya kunci kebahagiaan dalam rumah. Ya, kalau ibu itu mikir dulu sebelum berbicara ya, bersikap. Terlebih lagi di saat pandemik ini peluang untuk emosi besar karena anak-anak kita kumpul ya dalam 24 jam gitu. Tetapi tergantung alarm kita ya. Kalau alarm kitanya sudah bagus, dia akan menjadi kebiasaan. Contoh misalnya kita membiasakan bangun malam, seperti kita membiasakan sahur ya. Hari pertama kita masih suka kesiangan, hari kedua, mungkin hari ketiga kita udah hafal banget itu, nggak pakai waker pun kita sudah langsung bangun. Begitu juga kebiasaan baik yang kita ciptakan di rumah gitu. Termasuk kebiasaan kalau dibilang mengelola keuangan ya, misalnya kita sebagai seorang ibu rajin mencatat pengeluaran ya, jangan sampai tekor di akhir bulan ya. Itu awal mula mencatat mungkin berat gitu, mencicil juga berat, menabung mungkin berat. Tapi kalau sudah terbiasa mirip seperti kita puasa, jadi sudah jadi alarm. Akhirnya kita, karena uang banyak atau sedikit sama saja, kuncinya itu di pengelolaan keuangan ya. Allah tidak menyukai berlebihan ya, sampai tekor ya, karena pengelolaan kita di keuangan di rumah. Terakhir teman-teman sekalian, membenci apa saja dan siapa saja yang dibenci Allah. Jadi kita membenci, kalau kita udah tahu tadi cinta utama kita kepada Allah, kita nggak mau ngecewain Allah. Makanya kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan kita membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu ya, jadi yang kita sukai, yang Allah sukai kita tidak suka gitu. Nah, ini akan terukur gitu ya, kita lihat. Ini dalam surah 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di ayat ini ada 2. Ada perintah untuk membenci, menjauhi, ada perintah untuk mencintai, yaitu yang di akhir ya, bertakwalah. Jadi ngerumpi ya, mencari-cari kesalahan orang lain,
bahkan ngerumpi itu disejajarkan seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Gitu. Ngerumpi itu dalam pandemik ini bisa jadi melalui chattingan, ya. Ngerumpi itu bisa dalam keluarga, rumah mertua indah atau rumah orang tua indah, ya. Itu peluangnya besar. Nah, oleh karena itu orang yang biasanya tidak terkendali ya karena memang dia jauh dari Allah. Tapi kalau kita udah tahu tentang bahwa Allah memantau kita 24 jam, kita jangankan untuk ngerumpi begitu ya, untuk waktu untuk tilawah saja berlama-lama masih kurang waktu gitu. Nah, yang terakhir dalam hadis ya, sungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya sesuatu dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, ini hoax ya. Banyak bertanya, cerewet ya. Banyak bertanya dalam arti kalau dibilang lagi sakit, kurang sehat, nggak usah ditanya sakit apa, fit ya. Nah, itu makin menjadi ya. Dan membuang-buang harta, ini paling ngeri ya. Karena setiap rupiah itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menjadi saksi ya apa yang melekat pada diri kita di akhirat nanti. Nah, ini teman-teman sekalian, persis ini kita mulai 11:30 tadi ya. Sudah 1:30, kurang sedikit. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah keimanan saya, keimanan kita semua, karena bagaimanapun kita berpacu dengan waktu ya. Saya selalu mengingatkan hari-hari kita begitu semakin banyak orang yang meninggal ya, hanya 4 hari ya sudah langsung meninggal karena pada saat kena COVID bawa penyakit bawaan ya. Jadi kita betul-betul setiap hari diingatkan oleh Allah bahwa jarak kita dengan kematian semakin dekat ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Benar-benar kita selain introspeksi juga kita sebenarnya tadi menyimak ustazah sambil merenung lagi gitu ya, sebenarnya apa aja yang sudah kita lakukan belakang ini, apakah benar-benar dasarnya itu karena hukum syara yang Allah sudah tetapkan, ataukah menggunakan nafsu kita saja gitu. Jadi artinya kita membenci atau mencintai sesuatu, itu kita sandarkan kepada Allah kah, atau atas dasar nafsu kita sendiri begitu ya Ustazah. Masya Allah. Baik, sebelum masuk ke tanya jawab, saya mohon izin untuk mengingatkan teman-teman muslimah semua untuk mengisi presensi yang sudah disampaikan, linknya di kolom chat, dan juga apabila ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan untuk langsung saja raise hand dan membuka voice-nya nanti, atau bisa di kolom chat juga. Dan jangan lupa untuk penanya terbaik dan juga yang bersedia men-share kegiatan kajian kita setiap Jumat ini, bisa mengajak sebanyak-banyaknya teman-temannya. Nanti insya Allah ada gift sederhana gitu ya dari panitia, karena kita kan belajar tahaddu tahabu gitu, insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya untuk recording ataupun kita memurojaah kajian-kajian kita yang sebelumnya, teman-teman semua bisa dapatkan melalui YouTube BKK Rohis PLN Pusat. Nanti insya Allah akan diupload setiap pekannya oleh teman-teman Pijar di YouTube tersebut. Ini ada yang masuk di kolom chat dan juga ada yang raise hand. Silahkan untuk yang raise hand terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Heti. Bisa di setting unmute sendiri kah? Udah bisa. Ya Mbak Heti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Heti. Iya, Bu, punten ini mau tanya, kalau memang kita selalu ada
rasa ingin tahu atau melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah kita ya Bu. Tapi memang kadang tidak bisa mengelak juga kadang. Oh iya dia lebih dari keadaannya kita gitu, makanya dia mungkin bisa bikin tingkat, beli tanah, beli rumah di mana-mana gitu. Kadang oh iya ingat lagi semua udah diatur sama Allah rezekinya. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak Bu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya Bu Heti. Ya Bu Heti, ujian yang paling berat itu kan ketika kita berbaur dengan masyarakat ya. Makanya dalam hadis Nabi membenci orang yang egois ya tentang kesolehannya, dia nggak mau berbaur masyarakat, kerjaannya baca Quran, bangun malam ya ibadah ya. Kata Nabi lebih bagus dia ibadah biasa saja tapi dia berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya berinteraksi kepada masyarakat ini ada kita berjuang untuk menjadi orang baik, mudah-mudahan perilaku baik kita ini bisa tertular kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Karena kalau kita cuek ya, kita sibuk dengan kesolehan diri kita dan kita nggak peduli dengan lingkungan masyarakat kita, membentuk pengajian atau apa sajalah yang bisa merubah warga kita menjadi lebih baik dari nilai-nilai keislaman. Lalu lingkungan masyarakat kita ini berbuat maksiat ya, mungkin bisa dihitung dengan jari yang sholat, lebih banyak tidak yang sholat. Belum lagi yang maaf ya, misalnya melakukan pergaulan bebas ya, pacaran dan yang lainnya. Udah boleh dibilang bahwa lingkungan kita itu kayak neraka lah bahasanya ya. Nah kalau maksiat begitu banyak dia di lingkungan kita ya, dan kita cuek dengan kesolehan kita sendiri, Allah biasanya nurunin azab itu kalau maksiatnya maksimal banyak. Dan kata Allah dalam hadis kutsinya itu, nah orang yang cuek itu akan ke bawah karena kecuekannya. Beda dengan kisahnya Nabi Nuh ya, sudah berjuang ya 90 tahun, bukan salah Nabi gitu. Nah jadi itu, nah termasuk bermasyarakat itu dimulai ujiannya pada saat kita bertetangga ya. Kalau kita sudah memahami bahwa kita hanya boleh iri kepada dua hal. Pertama, orang yang diberikan harta tetapi digunakan untuk mentaati, untuk beribadah, untuk membantu orang lain, bahkan tidak kelihatan dia untuk menunjukkan keriaannya dengan harta yang banyak itu kita boleh iri. Yang kedua adalah orang yang rajin ibadah. Tetapi selebihnya kita hanya pilihan kita cuma dua, ada paket sabar, ada paket syukur ya. Paket sabar itu paket syukur ketika kita menyadari bahwa kalau ada tetangga kita sebentar-bentar ganti mobil, ganti interior rumahnya gitu ya, kita langsung muncul kita alhamdulillah tetangga kita rezeki makin kelihatan bagus rumahnya. Nah kalau tetangga kita sih banyak kelebihan, itu pertanda PR kita berkurang kan? Kita nggak lagi mikirin tetangga kita gitu, untuk karena kita selalu terpanggil bagaimana bisa membantu meringankan orang lain, walaupun meringankan orang lain dari dana kita, tetapi bisa jadi dengan cara urunan. Nah tetapi kalau kita menjadi hal yang muncul bisa dua, bisa orang itu yang tanpa orang itu ngomporin kita sudah terkompori gitu ya. Dan akhirnya ujungnya itu kan tetangga kita sama juga kita saat kita ngelihat TV gitu. Di sinetron misalnya lihat perempuannya kinclong ya, rumahnya mewah. Orang-orang awam itu dia semiskin apapun orang dipetakan bisa jadi TV dia punya gitu. Karena disitulah bagi dia hiburan. Setelah nonton TV dia bukannya membawa berkah malah ribut sama suaminya. Kerja yang bener bang gitu. Tuh orang pada pakai lipstik bagus, saya lipstik aja nggak punya gitu kan, jadi ribut gitu. Itu layar kaca gitu, sampai lagi di sebelah. Jadi tugas kita adalah ketika kita melihat itu dia memancing-mancing, kita bilang oh mungkin imannya lagi lemah, kita nggak usah terpengaruh ya. Dan kita malah semakin banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, itu semakin besar amanahnya gitu. Makanya kalau kita dikasih kelebihan rizki itu sebetulnya
kita diminta untuk mendistribusikan kelebihan rezeki itu kepada yang membutuhkan. Nah, jadi kalau bisa kita ninggalkan ke anak ini, ninggalkan ilmu gitu. Bukan dan mendidik anak itu untuk bisa mandiri dengan tangan dan kakinya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta yang akhirnya menjadi petaka di akhirnya. Ya, bukan berarti tidak boleh, boleh banget gitu ya kalau. Dan kita berharap suatu saat anak-anak kita sudah mandiri, warisan kita yang tidak seberapa itu diwakafkan, nah, makin melipat gandakan. Nah, ini yang kita mesti sikapi ya. Tapi kalau dia kemudian mengompori kita, ya tugas kita adalah bersabar. Tidak boleh keburukan dibalas dengan keburukan, nggak ada ceritanya. Bahkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik sedekah itu diberikan kepada orang yang paling tidak suka dengan kita. Coba bayangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamputasi perasaan bencinya itu kepada kita. Supaya tidak melebar. Dan kita tahu, seburuk apapun tetangga kita, dia masih punya fitrah. Fitrah itu, kalau sekali kasih makanan, dibuang muka, dan segala macam, lama-lama seperti batu yang ditetesin, dia akan berbentuk gitu. Akan ada waktunya, dan banyak sekali kisah-kisah orang dapat hidayah karena ketelatenan dan kesabaran orang yang mengajaknya walaupun dicaci maki. Ya. Tentunya Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak contohnya. Begitu Bu Heti ya. Jadi insya Allah kalau pas lagi diuji gitu perasaan kita jadiin langsa, enak banget dia ya. Langsung kita beristighfar, astagfirullahaladzim, gak boleh begini. Maka dalam Islam itu dikatakan untuk urusan dunia lihat orang yang di bawah kita, supaya kita pandai mensyukuri nikmat. Tapi urusan akhirat, lihat orang yang lebih soleh dari kita. Jadi jangan kalau diingetin, po, sholat asarnya telat melulu, gitu. Nah orang yang nggak ngelihat ke atas, ngelihatnya ke bawah. Masih bagus, aneh sholat. No, orang pada kagak sholat, gitu. Terus dia punya, habis dapat kontrakan misalnya, kita ingetin, po, sedekahnya 1.000 mulu, padahal baru habis dapat kontrakan, gitu. Dia akan jawab, masih bagus, aneh, sedekah. No, orang lain pada nggak sedekah. Itu kebalik. Jadi kita harus melihat orang yang lebih baik dari kita, gitu ibadahnya ya, supaya kita berpacu gitu, tidak stagnan, diam di tempat. Nah, kalau kita dekat dengan orang-orang yang sedang ikut tahsin, kita, Allah kenapa nggak dari dulu ya? Kalau boleh berdoa dimudahin lagi, gitu ya. Ngaji misalnya acara kajian udah lama dibuka, kenapa baru sekarang ya Allah, saya nyesel banget. Makanya orang-orang kita yang telaten mengelola taklim ini itu pahalanya Masya Allah. Kenapa? Kita mau nggak mau interaksi, ini urusan dakwah, urusan umat ya. Dan kalau melalui taklim ini kemudian Allah menurunkan hidayah kepada yang hadir, sebanyak itu akan didapatkan. Maka dikatakan umur biologis kita bisa berhenti dengan kematian, tapi umur amal jariah kita dia akan hidup sampai akan. Begitu Bu Heti? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Heti ya. Alhamdulillah. Baik, Ya. selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Silahkan kepada Mbak Desi Rohanasari. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Mau tanya, Silakan, Ibu. selain memaafkan, bagaimana caranya agar hati tidak terus-menerus membenci pada perilaku buruk seseorang? Terima kasih. Ya, Pak Desi ya. Ya. Jadi Mbak Desi dan Rahim, Allah pengampun ya. Balik berbuat maksiat, Allah masih ampuni kita ya. Dan bahkan maaf ya, pemabuk, pelacur ya, yang kalau dia menemui Allah sungguh-sungguh untuk bertaubat, Allah bahagia banget gitu. Nah, kita jangan sampai yang ciptaan Allah ini tidak mengikuti nilai-nilai baik yang melekat pada diri Allah, begitu ya. Jadi saya ambil contoh yang namanya ujian ujian disakiti
itu macam-macam ya, ada sakitnya di sini gitu ya, sampai ke ulu hati. Saya suka mencontohkan misalnya difitnah ya, atau pasangan hidup kita selingkuh, atau misalnya dibenci banget dengan mertua atau orang tua ya, itu mungkin yang sangat ini. Suatu saat orang yang menyakiti kita itu minta maaf sama kita. Ya, tugas kita lakukan. Kenapa? Bisa jadi orang yang menyakiti kita itu dia kepleset ya. Dia sedang lemah imannya, lalu dia benci banget sama kita. Atau dia melakukan pengkhianatan lah, perselingkuhan. Nah, kenapa? Karena kita sendiri belum tahu nih next-nya kayak apa kita. Teman kita atau suami kita atau saudara kita yang menyakiti kita ini sudah ada endingnya nih, dia menyadari kesalahannya, dia minta maaf. Sebab kesalahan kepada manusia tidak bisa langsung kepada Allah, harus kepada yang terkait. Nah, tugas kita ini yang pertama adalah memaafkan. Bahkan kalau kita memaafkan itu masuk dalam kategori kalau memaafkannya sebelum orang itu minta maaf, kita masuk dalam kelompok orang yang dijamin masuk surga. Karena sudah memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Tetapi kalau orang itu minta maaf baru kita maafkan, itu juga benar. Tetapi untuk bisa melupakan, itu butuh proses. Prosesnya berapa lama? Proses kita bisa melupakan itu berbanding lurus seberapa banyak kita menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin manusia ini bukan malaikat, dia imannya kadang naik kadang turun. Pada saat orang itu menyakiti saya, bisa jadi dia sedang tergoda, tidak lulus diuji dengan harta, tidak lulus diuji dengan jabatan, tidak lulus diuji dengan kesehatan, karena dia atletis ya, dia kaya raya, misalnya seorang suami, lalu dia dengan semena-menanya main lagi dengan perempuan lain ya, atau dia nikah diam-diam lah bahasanya seperti itu. Nah, istri yang mencintai pasangannya karena Allah, dia akan ada di garda terdepan ketika pasangannya sedang terpuruk. Secara zahir yang terpuruk itu istrinya, secara zahir, lahiriah. Tetapi pada dasarnya sedang terpuruk itu adalah pasangan hidupnya, terpuruk melakukan maksiat. Ini yang mindset kita harus dirubah gitu. Ini seolah-olah yang sedang terpuruk itu si istrinya gitu, padahal. Nah, dia harus ada di garda terdepan dengan cara apa? Mengingatkan ya, banyak mendoakan, dan seolah-olah tidak tahu ya, memberikan servis yang baik terhadap suaminya. Kemudian kalaupun mau melibatkan banyak orang, ya, kita sampai melibatkan, kalau keluarga besar kita ajak ngomong baik-baik. Kalau misalnya ini bab contohnya seperti itu. Kalau ternyata ini terpuruknya makin dalam, ini lebih luas, kembali pada diri kita. Kalau kita sanggup, maka kita akan menjalani itu. Kalau tidak sanggup, istikharah setelah diskusi dengan orang-orang soleh, berarti pilihannya pertanda bahwa jodoh kita dengan istri atau suami itu sampai di situ. Jadi intinya itu satu contoh. Karena saya menggeluti ujian dalam rumah tangga itu perselingkuhan ya, pengkhianatan. Atau bab lain ya, tadi ya, ada orang yang waktu minjem hutang gampang banget ya, sekarang kita nagih seperti ngemis, kebalikan begitu ya. Nah, kita bisa memaafkan ketika dia minta maaf, tetapi hutangnya tidak bisa kita maafkan. Di akhirat akan kita tuntut gitu, bahwa kalau dia sebetulnya punya penyakit berhutang begitu ya. Tidak hanya cukup kalau hanya memaafkan kita bolehkan, banyak sekali orang-orang yang hobi berhutang tapi begitu ya. Jadi sekali lagi
kita maafin dulu dong gitu ya, tapi maafkan dulu yang penting karena dalam Islam itu tidak dibolehkan. Seperti itu Mbak Desi ya, mudah-mudahan terjawab. Semoga bisa menjawab ya Mbak Desi ya. Ini ada sedikit kaitannya dengan pertanyaan Mbak Desi sebelumnya, Ustazah di kolom chat. Misal kita tahu ada suatu hal yang menurut kita tidak benar, tetapi kita tidak ada kuasa untuk meluruskan itu, dan kita ada dalam lingkaran tersebut gitu, walaupun kita tidak ikut ke dalam bagian tersebut ya. Apa yang sebaiknya mesti kita lakukan? Karena itu selalu menjadi beban, tapi kita tidak bisa bertindak apa-apa. Kepada Ustazah. Ya. Cara yang paling aman itu kalau itu terkait teman kita yang melakukan hal-hal yang nggak baik lah ya, kita semakin dekati dia, ya, memberikan alternatif ya. Kalau ibaratnya pesan kita tidak tersampaikan, tapi mungkin bisa jadi melalui pengajian dia tersadarkan. Atau yang kedua, jadi orang yang sedang punya penyakit banyak nih, penyakit maksiat lah, akhlak ya, tingkah laku, itu jangan dijauhi. Kita harus berusaha untuk mendekati dengan cara-cara, mungkin dia belum mau ikut pengajiannya, tapi mungkin kita seolah-olah mengirim semua nomor yang ada di HP WA kita tentang taujih ya, taujih singkat atau code ya, segala macam hal ya. Itu pelan-pelan saja dulu kita coba. Nah, kenal dengan orang yang berpengaruh tidak harus melalui kita harus menyampaikan. Tapi janji bahwa orang tersebut amanah untuk tidak menyampaikan bahwa informasi dari kita. Dengan syarat jangan sampai kita kena hoak gitu. Bahwa kita harus punya data lengkap tentang kesalahan yang kita mau luruskan ke orang tersebut gitu ya. Selebihnya kalau itu sudah tidak bisa ditempuh, banyak mendoakan, doa orang-orang yang soleh ya, kemudian kita berdoa ya di sepertiga malam. Biasanya penyebab doa kita, karena saya suka mengatakan hadiah terindah kepada sahabat kita ini bukan kan Nabi dulu itu, wahai Abu Dzar, kalau kamu bisa jadi dulu kuah gulai saja sudah nikmat ya. Nah, untuk konteks sekarang hadiah terindah terhadap sahabat kita, apalagi belahan jiwa kita atau anak kita ya, itu adalah bisa mengajak mereka masuk surga bareng-bareng. Jadi hadiah itu adalah bagaimana kita terus berupaya ya sampai dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya terakhir doa itu, tapi kalau masih bisa dijajaki, ya, ada yang mengingatkan supaya tidak tambah parah, itu lebih bagus lagi. Tentu harus dipilih orang yang menjadi mediator, orang-orang yang amanah, ya, yang tidak ember, yang mampu menyimpan rahasia. Karena target kita tujuannya untuk konsultasi adalah meluruskan orang gitu. Jadi pahit-pahit selebihnya banyakin doa, khusus doa untuk dia, dan bayangkan wajah dia, Allah bukakanlah pintu hatinya. Itu yang namanya teman sejati seperti itu. Bukan kita hanya senang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sama-sama taat dengan Allah ya. Kalau bisa kita terus bertambah, bagaimana berbaur dengan mereka, minyak dengan air, seperti tadi usulannya ya. Tugas kita adalah nge-share semua kajian-kajian ini kepada sebanyak orang yang kita kenal di PLN misalnya. Soal nanti yang merespon atau tidak itu belakangan, tetapi saat kita sudah nge-share itu sama saja kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama belum, saran kedua baru ketika dia sedang dapat musibah datang saran kita itu. Nah, itu baru connectingnya. Sebab kita tidak tahu di saran yang keberapa acara-acara kajian keislaman ini yang direspon. Enggak ada masalah. Kita terus menyampaikan saja. Tetapi pada saat itu kita sudah memberikan banyak kebaikan. Seberapa banyak pahala yang kita dapatkan, sebesar
berapa nomor yang kita share nilai kebaikan. Jadi kita juga nggak usah galau kalau dia belum ini. Sama seperti saya misalnya, kebetulan kerja saya di lembaga kemanusiaan ya, dulu di Adara, tugas saya adalah nge-share tentang informasi. Tetapi ternyata sharean itu tidak rugi gitu. Tahun kedua baru merespon, galang dana, bahkan ada yang melalui di Facebook ya, inbox gitu. Jadi bisa jadi Allah memang sedang melihat kita ini menjadi orang yang mau bergerak di jalan dakwah atau tidak. Dakwah bagi kita dan mengajak kepada kebaikan itu hadiah terindah buat teman kita ya. Dan ditekuni ya, sesuatu yang ditekuni itu nanti akan kelihatan gitu hasilnya ya. Apa saja lah, orang bisa jadi buka catering ya, buka salon, kemudian buka butik ya. Itu kalau kita tanya pasti mereka berawal dari hobi yang ditekuni terus-menerus. Kebaikan juga begitu. Kalau kita tekuni, dia nanti akan membuahkan hasil ya. Paling tidak ketika dia membutuhkan, dia ingat kita. Tentu dengan cara-cara yang santun pada saat menyampaikannya. Begitu mungkin ya, Mbak. Iya, semoga terjawab ya Mbak Susi. Izin Ustazah, kita lanjutkan pertanyaannya. Ini untuk teman-teman sebagai informasi kembali yang belum melakukan presensi, silahkan untuk mengklik link presensi yang sudah disampaikan panitia. Kemudian apabila masih ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau silahkan di kolom chat gitu. Kemudian jangan lupa untuk tadi yang seperti Ustazah sampaikan, untuk senantiasa menciarkan dakwah-dakwah Islam, terutama untuk kajian muslimah ini, teman-teman bisa berbagi informasinya dari Instagram @bkkrohis.pln_pusat atau nanti ada di YouTube-nya BKK Rohis PLN Pusat. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rida. Bagaimana cara supaya giroh untuk beribadah selalu terjaga karena kadang ada waktu kita merasa malas atau lelah, begitu Ustazah? Iya. Jadi cara untuk kita giroh ya memang pertama tahapan pertama kan kita melakukan ibadah mungkin dalam kondisi terpaksa yang nggak enak. Itu saya bilang itu dilawan terus karena itu bagian daripada obat ya untuk membersihkan penyakit-penyakit hati kita dan segala macam hal. Nah, pemicu supaya kita bisa giroh ini adalah kita menjadikan lingkungan religi menjadi prioritas buat kita. Misalnya sering mengikuti kajian-kajian ya. Saya yakin kalau kita pas ada waktu luang, saya suka mengatakan kalau kata ulama kita Abul Ala Maududi itu minimal 1 jam gitu per hari kita mendapatkan ilmu tentang nilai-nilai. Jadi hari ini kita ikut kajian Jumatan sebetulnya untuk menguatkan ibadah kita untuk besok gitu ya. Nah besok kita mungkin membaca buku ya, kalau kita di rumah ada buku-buku Islam itu bagus jadi rutinitas. Yang kedua adalah ya sering mengikuti, misalnya kita ada kajian-kajian yang bisa kita dengerin ya atau kita bisa baca, itu juga jadi pemicu ya buat kita untuk bisa beribadah. Nah kalau saya biasanya ya mungkin kita terus mentadaburi lah bahwa hidup ini makin hari makin bertambah ya, kita semakin dekat dengan kematian dan kita harus membaca ya, setiap membaca buku-buku itu biasanya kita langsung connect, oh ya kita harus seperti ini. Dan yang berikutnya adalah memang harus ada pengajian yang kita rutinkan ya, yang kita jadikan ini bahan bakarnya lah ya. Terlebih lagi kalau kita bisa nambah dengan ikut tahsin online-nya, artikel-artikel, dan kita berazam atau bertekad. Kalau saya pas lagi ada halangan banget di hari Jumat ini, kita mungkin baca rekamannya, dengerin rekamannya, itu juga bagiannya. Dan yang terakhir tentunya kita saling mendoakan, karena memang iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya, dan harus banyak berdekatan dengan orang-orang soleh ya. Ada kajian-kajian yang kita coba untuk ikut. Jangan berdekatan dengan orang-orang yang jauh dari agama, itu jadi makin keseret-seret begitu ya. Dan memang hidup ini kan pilihan ya. Dan kurangi hal-hal yang mubah berlebihan. Kita nggak mengatakan nonton TV itu haram. Tetapi kalau nonton TV sudah over ya waktunya, itu juga berlebihan.
Nanti kapan-kapan masuk ke Tazkiyatun Nafs juga, itu tentang futur ya, lemahnya iman. Yang selain kita berlebih-lebihan dalam hal yang dimubahkan, tidur kebanyakan, makan kebanyakan, nonton TV kebanyakan, pegang HP kebanyakan, itu membuat kita lemah. Nah, yang kedua, tidak berbaur dengan orang-orang soleh. Jadi kita hidupnya individualis, orang yang hidupnya individualis, dia tidak akan bisa membantu orang lain dan tidak akan bisa mendapat bantuan dari orang lain. Jadi itu yang mesti diinikan. Dan bisa jadi yang membuat dia tidak semangat beribadah karena ekstrim dalam mendengarkan materi-materi doktrin ya. Jadi kecapean gitu. Dijejelinya begitu banyak jadi pusing mau ngamalin apa. Nah, itu juga bisa. Seperti itu ya, Mbak ya. Tapi yang jelas ketika kita masih banyak-banyak dosa gitu ya, itu memang harus dipaksa. Tau'an au karhan. Kalau perlu sampai nangis lah bahasanya. Tetap sholat, tetap baca Al-Quran. Walaupun capek, paksa terus itu. Karena dia posisinya di obat gitu ya. Ikut Zoom nih, padahal nggak enak banget lah, lagi gelisah ya. Bisa jadi sambil dengerin Zoom, sambil melakukan apa-apa, semuanya dilawan. Sampai nanti kita bisa memposisikan itu sesuai dengan adab-adabnya. Oh ternyata kalau sholat itu harus ikhlas, nggak apa-apa, karena memang dia harus diproses dulu gitu ya. Jadi ketika kita lagi galau itu, bukan malah sebaliknya, malah menjauh, itu makin menjadi-jadi setan masuknya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, semoga terjawab ya. Ini belum ada yang mau raise hand lagi ya. Jadi kalau begitu kita sampaikan ini pertanyaan terakhir gitu ya Ustazah dari ya, karena udah waktu juga ya, sampai jam 1 ya. Dari Mbak Flati Rofiani. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana caranya membuang penyakit hati dan selalu bisa istiqomah, bersabar dan ikhlas? Ya. Ya, salah satu kita bisa bersih penyakit hati kita, cek kita punya penyakit hati apa. Contoh misalnya prasangka buruk. Berarti kita harus banyak baca tulisan-tulisan yang terkait dengan suudzon. Kita misalnya punya penyakit hati iri dengan kelebihan orang lain. Berarti kita masuk tema itu. Nah, yang kedua, melakukan ibadah harian ya. Kita baca Al-Quran, ya, sholat, kemudian berdoa agar Allah membersihkan ya. Nah, ini salah satu cara ya. Intinya kita harus bedah penyakit kita ini di mana sisinya begitu. Misalnya punya persepsi prasangka buruk atau misalnya selalu nilai orang itu kekurangannya misalnya. Berarti kita mesti banyak membaca saat ini kan banyaknya ngomong mulu, komentator ya. Berarti dia syahwatul kalam ya. Nanti kita akan ketemu tuh ahlak-ahlak itu, jadi yang penyakit-penyakit hati itu lama-lama jadi mundur gitu ya. Dan terlebih lagi memang kalau kajian rutin kita intensifkan, ini lama-lama nanti akan terbentuk di dalam mindset kita ya. Intinya seperti itu, dan kemudian ketika muncul itu ya istighfar gitu. Dan selalu ingat ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita juga punya kekurangan. Ketika kita melihat kekurangan orang lain, orang lain pun punya kelebihan. Karena kita dilengkapi dua, kelebihan dan kekurangan ya. Jadi supaya kita juga harus adil gitu. Pada saat kita melihat kekurangan orang lain yang membuat kita jadi benci pada orang lain itu, kita harus ingat kita juga ada sesuatu yang orang lain tidak suka terhadap diri kita begitu ya. Nah, selebihnya adalah ya ibadah, baca Al-Quran ya. Apalagi sekarang kita banyak waktu di rumah ya, banyak searching ya, ceramah-ceramah yang bisa menggugah kita. Kan kita bisa buka tuh di YouTube. Bahaya pamer misalnya ria, itu akan keluar tuh dalil-dalil ya. Malah lebih bagus lagi kalau kita nyari waktu untuk mencatat ya poin-poin yang kita dengerin dari ceramah itu, karena biasanya menjadi kekuatan buat kita begitu. Dan saya mengikuti kajian-kajian itu selalu ada poin yang saya dapetin ya. Apalagi kalau baca buku, saya banyak bawahi biasanya supaya hal-hal yang penting itu saya posting di Facebook, di WA ya, status WA dan yang lainnya. Itu sebetulnya mengingatkan buat saya begitu ya. Jadi memang kita nggak boleh berhenti ya untuk terus mempelajari nilai-nilai Islam
yang Masya Allah sekarang ini sudah di depan mata kita. Jadi sekarang kita harus berjuang bagaimana pulsa kita ini bermanfaat untuk, atau paket-paket kita ini bermanfaat untuk menambah kita dekat dengan Allah. Jadi mulai dikurangi ke sosmed yang sebetulnya malah penyakit hati kita makin banyak tumbuhnya begitu ya. Apalagi sekarang ini pandemik ya, ujiannya untuk keluar rumah, refreshing, makan bakso tidak bisa gitu ya. Bukan bahkan bagi orang-orang tertentu bukan lagi mikirin refreshing keluarnya, untuk makan sehari-hari di pandemik aja susah gitu. Jadi kita juga harus banyak mentadaburi bahwa ada orang-orang yang lebih berat pada diri kita yang kita bisa jadi masih lebih bagus ya untuk kita lebih baik lah. Insya Allah dengan membaca, men-searching tema-tema yang ada di hati kita itu kita tergerak untuk cepat menghentikan ya, supaya tidak berlarut-larut punya penyakit hati, karena penyakit hati ini merusak banyak amal dan akhirnya lari ke fisik nantinya. Hidupnya jadi ini ujung-ujungnya ya ke psikolog. Dan itu kan tidak padahal kita sendiri sebetulnya dengan nilai-nilai ini sudah bisa menyelesaikan paham akhlak-akhlak Islam dengan baik. Ya, demikian untuk tanya jawab kita hari ini. Semoga dari materi yang sudah Ustazah sampaikan dan juga tanya jawab yang kita simak tadi bersama-sama, kita bisa menumbuhkan lagi kecintaan kita untuk memperbaiki diri kita dari mana gitu, untuk mengetahui penyakit hati kita itu bagaimana saja dan apa pengobatannya, seperti itu. Insya Allah, amin Allahumma amin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk tadi seperti yang disampaikan Ustazah ya, bahan bakar kita setiap pekannya untuk menghadapi hari-hari atau pekan selanjutnya, insya Allah, amin. Afwan Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi nanti boleh kita sampaikan melalui WhatsApp ya, karena waktunya sudah Iya, WhatsApp aja nanti. Ya, nanti kita sampaikan. Nanti saya bantu jawab, nanti tinggal dikirim Mbak Lama. Iya, baik Ustazah. Mohon izin ya Mbak Nana, nanti kita sampaikan via Japri kepada Ustazah. Baik, untuk hari ini, alhamdulillah tadi dengan tim Pijar untuk sebagai penanya terbaik tadi disampaikan oleh Mbak Desi Rohanasari dan juga Mbak Rida akuntansi AKT. Nanti insya Allah bisa japri ke panitia di chat Zoom ini atau nanti bisa melalui DM di Instagram BKK rohis.pln Pusat. Demikian. Baik Ustazah, mohon izin untuk doa penutupnya, Ustazah. Iya, baik. Ya, sama-sama kita tutup baca doa. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bisakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah Ustazah tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Dari kami panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakillah khair Ustazah atas waktunya, atas ilmunya pada siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustazah dan keluarga kesehatan, keberkahan, dan mohon doanya juga untuk kami para penuntut ilmu ini. Semoga Allah berikan istiqomah ya Ustazah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti untuk Mbak Desi Rohanasari dan juga Mbak Rida, silakan untuk ke Instagramnya BKK Rohis saja ya, nggak apa-apa.
Ya, semoga bisa menyemangati teman-teman yang lain juga untuk setiap pekannya menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya lebih aktif dan juga bisa menambah ilmu kita dan mensiarkannya kepada yang lain juga sehingga bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah.